Ya, baik. Silakan selaku dosen pembimbing seminar proposal pada sore hari ini, Bapak Dr. Taufik Hidayat. Silakan Pak Taufik. Oke, terima kasih waktunya Mbak Ulan, terima kasih Pak Dr. Sparta, Kang Dik-Dik, dan ini ya, adik kita Asri. Oke, ini anggap aja ini Asri ya, pertemuan internal desain pembimbing. Oke. Jadi Asri nggak usah takut-takut ya. Apalagi gaya Pak Sparta ini menyenangkan ini hari ini. Tambah mudu. Nah. Gitu. Oke, lanjut Sri. Paparan 15 menit ya. Baik Pak, terima Nanti kasih. diikuti diskusi. Oke, Baik Pak. silakan. Terima kasih Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin saya screen Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Selamat sore kepada Bapak Dr. Sparta sebagai dosen pembahas 1, kepada Bapak Dik-Dik Sadikin SEMSI sebagai dosen pembahas 2, dan Bapak Dr. Taufik Hidayat sebagai dosen pembimbing skripsi saya. Izinkan saya, Asri Setiawati, dengan NIM 2019-123-1023, mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, Governance atau ESG terhadap Kinerja Keuangan. Selanjutnya, bab 1 terkait dengan latar belakang. Yang pertama, bahwa kesadaran para pelaku bisnis global terhadap praktik dan pelaksanaan kegiatan operasional untuk lebih mendukung kelestarian lingkungan, ramah lingkungan, dan dampak positif terhadap kegiatan sosial telah meningkat dalam 2 dekade terakhir, menurut OJK Institute tahun 2022. Aktivitas bisnis harus lebih memperhatikan aspek kerusakan lingkungan, tidak hanya ditujukan untuk keuntungan ekonomi yang besar semata saja. Selama ini penilaian kinerja perusahaan hanya dilihat dari pendapatan yang dihasilkannya. Yang kedua, investor pada awalnya memiliki pandangan bahwa manfaat ESG tidak terlalu penting dan biaya yang dikeluarkan terlalu besar. Ini menurut OJK Institute tahun 2022. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ada tren baru di kalangan para investor bahwa dalam mengukur kinerja perusahaan harus memperhitungkan faktor ESG. Sehingga diperlukan upaya yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kinerja industri jasa keuangan di Indonesia melalui implementasi environmental, social governance secara terencana, terukur, dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Hasil survei Globscan dan Global Reporting Initiative GRI tahun 2020 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pengungkapan informasi dalam laporan keberlanjutan meningkat signifikan, mencapai rata-rata 51% di tahun 2020, jauh dibandingkan hasil survei yang sama pada tahun 2003 hanya sebesar 30%. Dari seluruh negara yang disurvei, tingkat kepercayaan publik di Indonesia tertinggi mencapai 81%, bahkan di atas Cina yang berada di posisi keempat dengan tingkat 73%. Hasil survei ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang menyadari peran pentingnya perusahaan dalam menjaga aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan agar terus mendapatkan kepercayaan publik. Namun, dalam penelitian Herzogudono dan Zahro tahun 2021, terdapat permasalahan yaitu terkait dengan dalam praktiknya di Indonesia masih terdapat permasalahan terkait pelaksanaan operasional perusahaan yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, dan tata kelola di sekitarnya, khususnya bagi perusahaan yang aktivitas bisnisnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, hasil survei oleh Indonesia Business Council for Sustainable Development pada tahun 2021 bahwa indeks ESG Indonesia menempati urutan ke-36 dari 47 pasar modal di dunia. Kajian ABCSD lainnya menunjukkan bahwa sebesar 40% perusahaan di Indonesia masih belum memahami tentang pentingnya penerapan ESG. Selanjutnya, hasil survei Mandiri Institute juga menunjukkan bahwa sekitar 60% emiten mengaku sulit untuk menentukan kriteria
metrik, dan indikator kinerja berbasis ESG. Selanjutnya, terkait dengan kontribusi penelitian. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nugroho dan Hersogundono tahun 2022 yang berjudul Analisis Pengaruh Environmental, Social, Governance ESG Disclosure terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Penelitian ini menggunakan objek penelitian dari perusahaan sektor manufaktur, lalu menggunakan variable dependent ROA itu sebagai kinerja keuangan, lalu menggunakan variable independent yaitu environmental, social, governance, dan ESG secara keseluruhan, dan menggunakan variable control, asset turnover, dan sales growth. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan pada perusahaan industri keuangan bank buku 3 dan 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Yang kedua, menggunakan leverage dan asset turnover sebagai variabel kontrol. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengungkapan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, yaitu yang diproyeksikan dengan ROA. Yang kedua, apakah pengungkapan kinerja sosial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? Yang ketiga, apakah pengungkapan kinerja tata kelola berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? Yang keempat, apakah pengungkapan kinerja lingkungan, kinerja sosial, dan tanggung jawab tata kelola secara keseluruhan atau ESG disclosure berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? Yang kelima, apakah leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? Yang keenam, apakah asset turnover berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan? Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengungkapan kinerja lingkungan. Yang kedua, kinerja sosial. Yang ketiga, kinerja tata kelola. Dan yang keempat, kinerja lingkungan, kinerja sosial, dan tanggung jawab tata kelola secara keseluruhan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, manfaat. Untuk manfaatan praktis, diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan mengenai dampak pentingnya implementasi ESG yang dapat meningkatkan awareness, citra, merek, dan reputasi perusahaan, dan menjadi semakin diminati banyak investor. Lalu manfaat teoritis, memberikan pemahaman tentang pentingnya mentaati peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017. Selanjutnya, memberikan pemahaman dan informasi kepada investor untuk memilih perusahaan dengan tepat dalam berinvestasi, memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peneliti dan pembaca mengenai ESG di industri jasa keuangan di Indonesia, dan meningkatkan pengetahuan mengenai langkah implementasi ESG oleh industri jasa keuangan di Indonesia. Selanjutnya, untuk bab 2 terkait dengan landasan teori. Yang pertama, Green Theory, menggunakan stakeholder theory. Teori ini menyatakan bahwa kemakmuran dan keberhasilan perusahaan itu sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan dari para stakeholder-nya. Lalu yang kedua, signaling theory yang menjelaskan bahwa alasan mengapa perusahaan harus membagi dan melaporkan informasi laporan keuangan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, berkaitan dengan legitimasi teori. Teori ini menekankan bahwa perusahaan dalam aktivitasnya itu harus memperhatikan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat perusahaan itu berada, agar tetap mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Yang kedua, menggunakan middle theory, yaitu terkait dengan laporan keuangan. Lalu menggunakan update theory, yaitu terkait dengan sustainability report, kinerja keuangan, environmental, social, governance ESG, pengungkapan ESG, leverage, dan asset turnover. Lalu untuk penelitian terdahulu, di proposal saya mencantumkan 11 penelitian yang dari sektor perbankan itu ada 8, dan yang 4 itu objek penelitiannya itu dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari yang peneliti pertama,
dari Amina Bualai tahun 2019 yang berjudul Is Sustainability Reporting ESG Associated with Performance Evident from the European Banking Sector, menghasilkan bahwa environmental disclosure berpengaruh positif terhadap ROA, corporate governance disclosure berpengaruh negatif terhadap ROA, corporate social responsibility disclosure berpengaruh negatif terhadap ROA, dan ESG disclosure berpengaruh positif dan signifikan. Untuk variabel kontrolnya terkait dengan financial leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Di sini tidak ada keterbatasan untuk sumbernya itu dari Management of Environmental Quality International Journal. Peneliti kedua yaitu dari Amina Bualai et al. Tahun 2020 yang berjudul Sustainability Reporting and Performance of Many Banks is There of Trade-off, dengan hasil bahwa ESG disclosure secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap ROA. Memiliki keterbatasan bahwa yang pertama, kumpulan data hanya mencakup bank-bank yang terdaftar di negara-negara MENA. Yang kedua, indikator yang digunakan untuk kinerja sosial bersifat subjektif dan mencakup kegiatan wajib dan sukarela. Jumlah bank dalam sampel relatif kecil, dari sumbernya dari Emerald Journal. Lalu peneliti ketiga dari Pancawati Hardiningsi et al. Tahun 2020 yang meneliti tentang the effect of sustainability information disclosure on financial and market performance, empirical evidence from Indonesia and Malaysia, dengan hasil bahwa environmental disclosure berpengaruh signifikan dan social disclosure berpengaruh signifikan terhadap ROA. Variabel independen yaitu leverage berpengaruh signifikan. Adapun keterbatasan, sangat sedikit perusahaan di Indonesia dan Malaysia yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Sebagian besar perusahaan masih belum memiliki skor pengungkapan ESG. Penelitian lebih lanjut perlu mempertimbangkan pengaruh industri dan negara. Rentang pengamatan relatif terlalu pendek dari International Journal. Lalu peneliti keempat dari Amina Bualai juga tahun 2019 terkait dengan Sustainability Reporting and Firm Performance Comparative Study Between Manufacturing and Banking Sectors. Untuk pada sektor perbankan bahwa variabel independen ESG disclosure berpengaruh negatif pada sektor perbankan terhadap ROA. Di sini tidak memiliki keterbatasan. Diambil dari International Journal. Untuk variabel kontrol bahwa financial leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap sektor perbankan. Lalu peneliti kelima dari ABM Fasrahi et al. Tahun 2002 yang meneliti tentang Do Sustainability Practice Influence Financial Performance Evident from the Nordic Financial Industry. Hasil menunjukkan bahwa ESG disclosure sebagai variabel dependen berpengaruh negatif terhadap ROA. Environment berpengaruh negatif signifikan, sosial berpengaruh negatif signifikan, dan governance berpengaruh positif. Untuk variabel kontrolnya yaitu leverage berpengaruh negatif terhadap signifikan. Lalu peneliti keenam yaitu dari Bahaudin Ahmad Aryani dan Alam Hamdan tahun 2020 yang meneliti ESG impact on performance of US dan AP 500 firms, menunjukkan hasil bahwa ESG index berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Environment Index berpengaruh negatif terhadap ROA, Governance Index berpengaruh positif. Adapun variabel kontrol FAMSES berpengaruh positif signifikan. Adapun keterbatasan bahwa skor ESG tidak mempertimbangkan jenis pengungkapan ESG yang digunakan perusahaan. Untuk variabel kontrol terkait dengan financial leverage berpengaruh positif tidak signifikan dan asset turnover berpengaruh positif signifikan. Untuk penelitian terdahulu tidak jelasan di sini, ada di proposal saya, Bapak. Selanjutnya, kerangka pemikiran untuk kinerja keuangan yang diperolehkan dengan ROA itu dengan Y, kinerja independen, X1, X2, X3, X4, yaitu diperolehkan dengan kinerja lingkungan, kinerja sosial, kinerja tata kelola, dan kinerja ESG. Untuk variabel kontrolnya itu X5, leverage, dan X6, asset turnover. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Hipotesis 1 yaitu kinerja lingkungan berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Hipotesis 2, kinerja sosial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis 3, kinerja tata kelola berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis 4, kinerja ESG berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, untuk bab 3 terkait dengan metode penelitian. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu pada perusahaan industri keuangan pada bank buku 3 dan 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2022. Untuk desain penelitian ini menggunakan desain kausalitas. Jenis data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data metode dokumentasi. Lalu untuk metode pengambilan sampel menggunakan purpose sampling. Adapun kriteria purpose sampling sebagai berikut. 1. Perusahaan industri keuangan bank buku 3 dan 4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2022. Yang kedua, perusahaan industri keuangan bank buku 3 dan 4 yang menerbitkan annual report dan sustainability report secara runtut periode 2020 sampai dengan 2022. Yang ketiga, perusahaan industri keuangan bank buku 3 dan 4 yang mengungkapkan indikator kinerja lingkungan, kinerja sosial, kinerja tata kelola, dan kinerja ESG-nya pada sustainability report perusahaan periode 2020 sampai dengan 2022. Selanjutnya, teknik pengolahan dan analisa data. Yang pertama itu analisis statistik deskriptif. Selanjutnya, analisis persamaan referensi penelitian, di mana persamaannya bahwa ROA dipengaruhi oleh alfa ditambah beta 1, yaitu environment lingkungan, ditambah beta 2 sosial, ditambah beta 3 corporate governance, ditambah beta 4 ESG secara keseluruhan, ditambah beta 5, yaitu leverage sebagai variabel kontrol, ditambah beta 6, yaitu asset turnover sebagai variabel kontrol. Selanjutnya, operasionalisasi variabel. Untuk variabel dependent, yaitu return on asset, definisinya yaitu rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Ini menurut Kashmir tahun 2014. Dimensinya profitabilitas, indikatornya net income dibagi total aset dengan skala rasio. Adapun untuk variabel independen, yaitu kinerja lingkungan sebagai X1 dengan pengertian indikator yang mengungkapkan isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan bisnis dan hubungan antara bisnis dan masyarakat. Misalnya emisi gas CO2, pemakaian energi, efisiensi energi, limbah, dan kebijakan pengurangan emisi. Ini diambil dari penelitian Nugroho Hersogudono tahun 2022. Dimensinya kinerja perusahaan. Indikatornya yaitu Environmental Disclosure Index, yaitu jumlah pengungkapan dibagi total item pengungkapan. Skala rasio. Independen ke X2 yaitu kinerja sosial. Dengan pengertian bahwa indikator yang diukur dengan menggunakan informasi tanggung jawab sosial perusahaan. Contohnya prinsip fair trade, kesetaraan gender, jumlah karyawan, tingkat perputaran karyawan, rasio perempuan di dalam hierarki manajemen. Ini diambil dari Nugroho dan Hersogudono tahun 2022. Dimensinya kinerja perusahaan, indikatornya bahwa social disclosure index yaitu dihitung dengan rumus jumlah pengungkapan dibagi total item pengungkapan. Skalanya rasio. Independen ketiga, independen X3 yaitu kinerja tata kelola. Ini berkaitan terkait dengan korupsi, penyuapan, pengungkapan tata kelola perusahaan. Untuk dimensinya kinerja perusahaan, untuk indikatornya jumlah pengungkapan dibagi total item pengungkapan. Skalanya rasio. Lalu independen X4 yaitu kinerja ESG dengan pengertian bahwa pengungkapan indikator non-keuangan perusahaan yang bersifat sukarela dan mencakup hal terkait kemampuan keberlanjutan seperti lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Menurut Lee et al. Tahun 2018. Dimensi kinerja perusahaan. Lalu rumusnya
jumlah pengungkapan dibagi total item pengungkapan. Skalanya rasio. Lalu variabel kontrol X5 sebagai leverage merupakan rasio sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Ini menurut Heri tahun 2018. Untuk dimensinya yaitu modal plus ini menurut Kasmir dengan skala rasio. Lalu variabel rasio perputaran total aset menggambarkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi rasio berarti semakin efisien penggunaan aset dalam meningkatkan penjualan. Ini menurut Titman tahun 2018. Dimensinya rasio aktivitas. Untuk indikatornya aset dan average sama dengan size dibagi total aset. Menurut Titman, yaitu dengan skala rasio. Selanjutnya, teknik pengolahan dan analisa data, yaitu terkait dengan analisis regresi data panel. Yang pertama, uji Chow, yaitu uji Chow ini untuk menentukan pendekatan model terbaik, apakah memilih model common effect model atau fixed effect model. Jika yang dihasilkan itu fixed effect model, maka dilanjut dengan uji Hausman. Uji Hausman ini digunakan untuk menentukan model fixed effect model atau random effect model. Selanjutnya dilakukan uji Lagrange multiplier. Selanjutnya uji asumsi klasik, yang yaitu terdiri dari uji normalitas, yaitu pengujian untuk mengetahui apakah variabel dependen dan independen itu berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya uji multikolinearitas. Uji multikol ini digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel independen. Yang ketiga, uji heteroskedasisitas, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual dari pengamatan satu ke pengamatan selanjutnya. Lalu dilanjutkan dengan teknik pengujian hipotesis, yaitu yang dilakukan adalah uji koefisien determinasi atau R2. Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Selanjutnya menggunakan uji parsial T, yaitu untuk mengetahui signifikan pengaruhnya dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individu. Demikian presentasi dari saya. Mohon masukan dari Bapak dosen untuk perbaikan skripsi saya. Terima kasih. Selanjutnya dikembalikan ke Mbak Wulan atau Pak Taufik. Terima kasih. Terima kasih Asri. Baik, Pak. Gimana perasaanmu, Sri? Deg-degan, Pak. Deg-degan, oke. Supaya nggak lebih berat deg-degannya, kita persilakan Aju Sparta dulu. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Taufik. Mohon izin Pak Didik untuk saya suruh Pak Taufik pertama respon ya. Mungkin habisnya Pak Didik atau Pak Didik dulu Pak Didik. Bisa juga. Pak Didik dulu. Oke, Silakan Aju. Ya, silakan. Oke. Ya, secara keseluruhan proposal bagus ya. Asri ini yang pegawai koperasi ya? bukan. Enggak, KPM, Pak. KPM. KPM. Oh, KPM. Waduh, ini bisa bahaya nih kalau macam-macam saya nggak setuju PHI saya nih ya. Nggak enak juga nanya nih ya. Jadi ya,
Jadi sebenarnya udah bagus Asri ya, udah bisa lanjut untuk bab 4 ya. Cuma saya ingin nanyakan sedikit mengenai kenapa sampelnya buku 3 dan buku 4 ya, bukan semua bangku publik gitu. Kenapa? Asri. Kemarin ini dari ini Pak, kebanyakan itu perusahaan perbankan itu yang sudah melaporkan ISC itu ada di bank buku 3 dan 4 Pak, yang Oh, iya. saya ketahui Pak. Tuh. Selanjutnya dari arahan dari dosen pembimbing saya Pak. Jadi kalau bank buku apa? Buku satu, buku satu, buku 2 belum ada ya? Jarang ya? Kalau saya cari yang buku ini Pak, buku 3 aja ada satu Pak yang tidak melaporkan ini laporan keberlanjutannya Pak. Tapi gini Bang. Pak Sri, Pak Sri. Kalau kita Ya, Pak? melihat dampak pelaporan dari apa environmental mengenai social accounting ini ya. Iya Pak. Green accounting, green banking ya. Bagaimana dampak terhadap kinerja? Tentu saja kalau kita ambil yang sudah melaporkan saja, kemungkinan bisa nggak berpengaruh loh, karena variasinya nggak ada gitu. Ya, bisa jadi sudah skornya itu ya stagnan aja kan, sudah mereka sudah laporkan. Justru kita ingin juga melihat variasi. Jadi kalau dia itu tidak melaporkan, bagaimana kinerjanya? Kalau melaporkan gimana? Kan itu dilihat kan. Jadi kalau Mbak Sri ambil yang melaporkan saja, yang sudah melaporkan saja, apalagi kalau Bang buku 3, buku 4 ya. Iya Pak. Buku 3, 4 itu kan sudah stabil itu, sudah stabil, sehingga kemungkinan pelaporan setiap prodi itu stagnan aja, tidak ada perkembangan gitu ya, kan sudah maksimal semua. Tapi kalau Mbak Sri ambil yang bank-bank yang pelaporan yang baru kecil ya, baru akan tidak melaporkan sama sekali, nah itu kan bisa ada pergerakan variasi variabel itu terhadap dependen. Nah, kemungkinan akan kelihatan dia dampak positif negatif. Nah, seperti itu. Jadi gini loh, kalau kita melihat bisa contoh ya, apa sih pengaruh perilaku seseorang terhadap status sosial, misalnya status sosial ya. Nah, diambil orang baik semua ya, orang baik semua perilaku kan baik semua, berarti nilainya kan baik semua 8 semua kan, berarti nggak bisa bergerak kan terhadap independent variable gitu. Itu sama seperti misalnya bagaimana sih dampak dividen terhadap harga saham. Diambil perusahaan yang bagi dividen semua, pastilah nggak pengaruh lah ya, nggak pengaruh karena kan semua udah bagi dividen, harga saham juga bagus. Jadi pada saat dia nggak bergerak, nggak bisa memotivasi pergerakan dari dependent variable. Itu aja risiko seperti itu. Jadi kalau bisa harus variatif itu. Ya, saran saya begitu Mbak Sri, supaya lebih kita melihat, kita justru melihat kalau dia nggak laporkan green itu gimana, untuk melaporkan environmental, sosial, ESG-nya gimana terhadap kinerja. Kalau laporkan semua ya ngapain diteliti kan, ngapain diteliti lagi, pasti nggak ngaruh lah, dia melaporkan semua gitu. Sama seperti dampak zakat terhadap kesetaraan hidup, diambil sama orang kaya semua, berarti kan nggak berdampak zakatnya gitu kan, orang kaya semua diambil kan, cuma juga, tapi ada orang kaya, orang miskin, berarti ada pergerakan. Mungkin jadi pertimbangan juga. Yang saya bagus ya, ini kan sudah banyak neliti, mahasiswa bimbingan saya juga pernah neliti kan, ada beberapa neliti ya SDG ini, dan juga data juga simpel ya, bisa, cuman yang perlu jadi perhatian sampelnya ya, simpel itu yang, karena kan ukuran dari SDG itu kan cuma item pelaporan, begitu item persyaratan kan, itu aja kan. Nah, kemungkinan bank-bank besar itu sudah penuh itu ya, nggak bergerak lagi gitu, nggak ada lagi nilai SDG-nya nggak bergerak lagi gitu, ya. Kalau bergerak tapi kecil itu, padahal kinerja bank itu kan bisa rugi, bisa laba, bisa naik kan, bisa laba sekarang, laba turun sebagainya ya, itu. Jadi kemungkinan khawatirnya nggak ngaruh gitu ya, karena salah sampel gitu. Sama seperti
dampak bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan, ibu orang kaya semua, berarti nggak ngaruh lah ya. Saya orang kaya semua, nggak mungkin gitu. Ya. Gitu. Jadi harusnya diambil orang yang sudah kaya, yang miskin serang kaya, itu diambil sampel juga, jangan yang kaya atau orang miskin semua ya. Nggak ada orang kaya juga itu. Harusnya seperti ada variasi. Jadi itu aja lebih bagus lah ya. Dan itu nanti daftar pustakanya udah pakai Mendeley nggak, Asri? Sudah, Pak. Ya, Sudah. udah pakai Mendeley ya, Iya, pustakanya. Pak. Terus kamu udah mengutip tulisan Pak Taufik sama saya belum? Saya udah kutip belum? Saya ada juga loh, kutip loh saya itu. Ya. Belum, Pak. Kutipnya saya itu. Ya, baik, Pak. Kalau nggak dikutip nanti nggak usah tanda tangani loh ya. Ya, baik, Pak. Kutip Jadi lah. perlu penambahan sampel ya, Pak? Ya, Sampelnya itu coba aja ditambah. berdiskusi sama Pak Taufik ya, karena Baik. kemungkinan nanti nggak bergerak, itunya nggak signifikan nanti. Kita justru melihat dia nggak melaporkan gimana kinerja, nggak melaporkan gimana. Ini kan yang melaporkan semua, ya itu bank-bank besar ya. Bank besar itu udah stabil sih itunya, SCG-nya udah makanya kan takut juga nggak lapor SCG itu, karena kan sensitif terhadap itu image masyarakat sensitif. Tapi kalau bank kecil kan kemungkinan karena dia nggak terpantau oleh sosial masyarakat, dia bisa melaporkan item bisa bergerak kadang 10 besok 8 suka dia aja itu ya. Tapi kalau bank besar kan nggak dipantau, kontrol masyarakat terhadap kontrol sosial terhadap bank besar lebih tinggi pada bank kecil gitu ya. Itu aja. Baik, Itu aja Pak. Mas Taufik, sebenarnya bagus sih bagi Pak Taufik, Dr. Taufik dan bimbingnya. Percayalah ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ajo Dokter Sepata atas Iya. masukannya. Oke, topiknya sangat menarik, boleh dibagi-bagi. Ya, Ini lanjut Kang topi. Dik, mangga Kang. Oke, makasih Pak Taufik. Ya. Asri. Ya, Pak. Oke, tadi saya lihat di teori kamu tuh ada punya Kashmir. Itu kan emang kamu pernah baca buku Kashmir? Maksud saya gini, kamu balikin aja atau pokoknya Skousen atau pakai yang intermediate kayak pakai apa gitu. Leverage itu ada kok itu di akuntansi juga ya. Kalau enggak kamu pakai yang Subramanyam itu ya. Baik, Pak. Ya. Karena coba yang stakeholder teori kamu menggunakan dari siapa tuh? Dari bentar, Pak. Signaling, regimentasi. Kan kamu itu dari teori-teorinya dari yang kredibel lah buku sumbernya ya. Dari ini, Pak. Textbook ya. Freeman, Pak. Freeman. Oke. Dari itu udah bagus kan tuh. Nah, makanya kalau saya juga yang itunya kamu yang laporan apa yang di variabel yang kamu definisikan kayak leverage, certain offer, apa lagi itu kamu gunakan kinerja keuangan, kamu gunakan aja yang dari buku textbook aja, kamu gunakan pakai apa intermediate kayak apa pakai administrasi laporan keuangan ya. Terus itu. Yang kedua, ini yang kamu ini kan sustainable report kinerja itu kan ya ada berapa variabel yang kamu teliti itu? Ada 6, Pak. Oke. Yang diungkapkan yang pertama sustainable apa tuh indikator apa yang dilaporkan tuh? Seperti kalau pemikiran. Ini, Pak. Nah, itu kalau kinerja lingkungan, kamu ukurnya apa aja? Apa yang diukur? Ini berdasarkan ini, Pak, ESG Reporting Guide 2.0 tahun 2019 dari Nasdaq, Pak. Ada berapa item? Ada, kalau untuk kinerja lingkungan itu ada 10 indikator, Pak. Ada 10 indikator. Ya. Jadi kalau misalnya perusahaan ngelaporin 10, jadi kamu kasih 10, 100% jadinya gitu. Ini Pak, perhitungannya itu menggunakan metode analisis, terus menggunakan dummy variable, Pak. Jadi jika perusahaan itu mengungkapkan dari indikatornya itu diberi nilai 1, lalu jika tidak diungkapkan diberi nilai 0, Pak. Lalu dijumlahkan, masukkan ke rumus yang tadi, Pak. Jumlah pengungkapan dibagi total pengungkapan. Ada rumusnya? Ada rumusnya. Mana? Ini, Pak, dari jumlah pengungkapan dibagi total item pengungkapan. Iya, Pak. Oke. Kalau misalkan 5, 10. Itu udah 5/10. Iya, Pak.
Oh gitu, oke gitu kan kinerja keuangan. Ini kalau misalkan si kinerja perusahaan ini bawah juga kinerja perusahaan apa bedanya coba ini? Kita bilang tuh Yang mana Pak? X1, X2, Sama Pak. oh sama kinerja Cuma ini perusahaan. indikatornya, Nah itu. indikatornya. Heeh. Jadi gini aja, yang ada di tabel ini kamu gunakan buku-buku yang buku akuntansi, mau buku ALK ya, yang kasmer kamu ganti aja deh kayak Refresh itu Setenopor itu ambil di akuntansi aja ya. Terus yang X1 itu apa tuh? Kinerja tata kelola. Itu menurut siapa itu? Satu itu lingkungan Pak. Ini dari jurnal-jurnal sebelumnya Pak. Kalau misalkan kamu ambil ke jurnalnya, memang beda-beda jurnal, kinerja keuangan, kinerja lingkungan, beda-beda definisinya. Iya Pak. Hah? Beda-beda, nggak bisa dari satu sumber yang tadi kamu Oh ini sebutkan. dari satu sumber Pak, yang kinerja lingkungan, Hah? kinerja sosial, kinerja tata kelola itu dari satu sumber penelitian dari ini Pak Nugroho. Nugroho ini semua Nugroho, tapi kan di sini ada yang Lir et al. Dari itu yang apa? Oh, kinerja apa tuh kinerja kinerja ESG ya? Iya Pak. Yang Di X4 dalam apa? penelitian. X4. X4-nya itu secara keseluruhan Pak, kinerja Oh, ISG-nya. oke, ya udah. Oke, cuma itu aja kalau saya. Jadi kamu perbaiki yang literaturnya menggunakan buku textbook aja. Ya, yang kasmer kamu ganti aja. Pakainya ya. Kalau Baik, Pak. udah bagus kok ya. Oke, lanjut tuh. Makasih Pak Taufik. Atau nuwun Kang Didik. Ya. Oke, gimana perasaan nih Sri? Jangan lupa dicatat ya masukannya dari Pak Dr. Sparta sama Kang Didik. Ini akan menambah kualitas dari penelitian Asri. Oke, karena udah menjelang maghrib, ada tambahan Pak Sparta, Kang Didik? Cukup Mas Taufik, cukup alhamdulillah. Oke, hatur nuhun semuanya, mudah-mudahan barokah ya. Iya, iya. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bapak kasih. Sparta, Bapak Didik, Bapak Sampai Taufik. ketemu Terima hari kasih Senin Pak depan, Taufik, Pak Taufik. Dik-Dik, Yo. Pak Sparta. Sampai ketemu hari Senin. Apa MM mau